Gawat, inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, halusinasi Jokowi masih berkuasa dengan dukungan relawan. Berita kedua, ternyata Gus Dur benci Singapura sampai mau bikin ribut, pelindung koruptor dan penadah. Berita ketiga, sindir sinyal dukung Ganjar Pranowo di depan Projo. Roky Gerung sebut Jokowi masih ingin mencalonkan diri. Berita pertama, halusinasi Jokowi masih berkuasa dengan dukungan relawan. Katanya sih, ada perang antara Megawati dan Jokowi. Menurut saya, tidak sama sekali. Kenapa? Ada banyak hal yang secara logis dan fakta dengan data. Pertama, PDIP sebagai partai pemenang tahun 2019 sekarang menjadi satu-satunya partai yang tanpa koalisi pun bisa mencalonkan presiden. Kedua, Megawati sebagai ketua umum PDIP punya otoritas penuh diberikan oleh kongres partainya menentukan atau memutuskan calon presiden 2024 tanpa prosedur kepartaian. Ketiga, Jokowi walaupun sudah 2 periode menjadi presiden masih tetap sebagai petugas partai tanpa diberikan jabatan apapun di struktural PDIP. Padahal Jokowi sudah melanggar janjinya membiarkan menteri yang diangkatnya merangkap jabatan di partai. Bahkan ada menjadi ketua umum partai seperti Airlangga dan Prabowo. Setidak-tidaknya sinyal bahwa Jokowi dari awal sudah ingin merangkap pula menjadi pengurus PDIP. Setidak-tidaknya di Dewan Pembina. Keinginan kuat Jokowi untuk diberi jabatan di partainya, tetapi sampai mendekati akhir jabatan, harapan tak terkabul. Walaupun Jokowi sudah bergenit-genit, seakan ada beberapa partai yang akan merekrutnya. Salah satunya Partai Anak Muda PSI. Sekarang, menurut survei, PSI malah semakin menciut. Ulah pengurusnya sendiri. Kenapa Jokowi tidak diberi jabatan apapun di pengurus PDIP? Hanya Megawati dan elit partai PDIP yang bisa menjawab. Saya bisa memperkirakan penyebabnya hanya satu saja. Jangan sampai terah Soekarno hilang. Keempat, partai di Senayan selain PDIP tidak akan pernah berani merekrut Jokowi menjadi pengurus. Karena prosedur di internal partai. Mereka juga sepenuhnya menyadari jika Jokowi tidaklah lagi menjadi presiden, kekuasaannya hilang lenyap. Beda dengan SBY, pemilik Partai Demokrat. Kelima, oligarki pengusaha akan beralih cepat alias balik badan sesuai dengan kebiasaan mereka akan berlabuh pada rezim kuasa lain, di mana mereka bisa mendapat keuntungan, setidaknya usaha mereka bisa terlindungi. Bahkan pada akhirnya mereka akan menghindar dari Jokowi. Keenam, kondisi sekarang kepercayaan rakyat anjlok terhadap Jokowi. Dasarnya hasil survei akan anjlok lagi karena krisis ekonomi semakin parah. Dampak Ukraina vs Rusia kuartal ketiga akan sangat terasa. Sementara rezim Jokowi tidak bisa berbuat apapun, malah makin asyik masuk dengan proyek IKN. Tidak punya nilai tambahan buat kesejahteraan rakyat, malah jadi beban. Ketujuh, sebagian menterinya sedang asyik mempercantik diri untuk menjadikan kontestan Pilpres. Sebagian lagi akan mencari selamat atau malah diam sehingga kinerja pemerintah 2 tahun ke depan akan stagnan bahkan anjlok. Dari beberapa fakta tersebut, analisa saya, Jokowi hanya halus saja, seakan-akan masih besar, merasa bahwa relawan Jokowi atau Projo bisa menandingi partainya. Relawan bukan kekuatan real, tidak ada garis yang mengikat. Masing-masing mereka akan mencari selamat tempat lindung baru. Jokowi tidak akan bisa melakukan negosiasi apapun terhadap pilihannya. Ganjar yang sebentar lagi habis masa jabatannya, prestasinya di Jateng hanya menjadi provinsi dengan rakyat termiskin. Jokowi bukan SBY, presiden ke-6 yang memiliki partai. Jokowi hanya petugas partai, sebentar lagi akan ditinggalkan rame-rame. Kenapa halu? Karena dulu 2013 rekayasa oligarki dengan memanfaatkan relawan dan tokoh media berhasil memaksa Megawati mengurungkan niatnya menjadi capres. Megawati akan kalah. Begitu tekanan oligarki. Megawati mengalah, menerima Jokowi sebagai capres.
Itu dulu. Sekarang, diyakini Megawati tidak lagi akan mengalah. Alasannya 7 faktor di atas. Sekarang waktunya Trust Soekarno harus muncul. Jika tidak selamanya akan lewat. Megawati dipastikan tidak akan mengalah lagi. Jadi, jika Jokowi akan memanfaatkan relawannya untuk menekan atau melawan berperang, itulah halunya Jokowi. Artinya zong, tanpa kekuasaan nyata, penekan. Hanya teriakan buzzer yang berdengung. Golkar akan mencalonkan Ganjar. Itu pun tidak mungkin, karena Golkar sejarahnya adalah partai yang tidak akan pernah menjadi oposan. Konon, sekarang juga tidak solid. Ada beberapa faksi. Mereka pada akhirnya akan bergantung untuk mendapatkan jatah menteri. Koalisi Bersatu Golkar, P3, PAN, sekedar menaikkan nilai nego, baik internal partai maupun untuk kerjasama dengan partai pemenang. Lagian, PAN sudah pecah jadi 3, Partai Umat dan Partai Pelita. Memang lucu sistem pemilu. Ke depan ada koalisi partai yang anggota koalisinya pada Pileg 2024 tersingkir dari Senayan. Di antaranya PAN yang sudah bercerai-berai jadi 3. P3 juga. Dari semua partai survei yang sudah berulang-ulang dan banyak, hasilnya tetap sama. P3 2024 akan tersingkir dari Senayan, tersandung dengan parliamentary threshold. Nah loh, partai pendukung presiden malah sudah tidak lagi di DPR RI. Sangat lucu bukan? Ditulis oleh Syafril Sofyan, pemerhati kebijakan publik Sekjen FKP2B, aktivis Pergerakan 7778. Ternyata Gus Dur benci Singapura sampai mau bikin ribut. Pelindung koruptor dan penadah. Keputusan Singapura untuk menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS karena dinilai radikal semakin terus menjadi kontroversi. Terbaru, mantan juru bicara Gus Dur, Adi Masardi, mengungkapkan bahwa Presiden keempat Indonesia itu sangat membenci Singapura, salah satunya karena kerap menjadi pelindung koruptor. Adi Masardi juga mengatakan bahwa banyak laporan illegal logging, illegal oil, minyak yang diselundupkan itu ditampung oleh Singapura. Saking kesalnya, bahkan dikatakan Gus Dur sempat berniat akan ribut dengan negeri singa itu. Singapura punya masalah kompleks dengan hubungan ketatanegaraan, terutama ketika saya masih di istana bersama Presiden Abdurrahman Wahid. Kita dapat laporan-laporan bahwa illegal logging, illegal oil, minyak yang diselundupkan itu ditampung oleh Singapura. Katanya dikutip dari Hopes ID dari kanal YouTube Hersubeno Point. Adi Masardi kemudian mengungkapkan bahwa Gus Dur lantas mengancam minta agar Singapura berhenti menampung atau jadi penadah illegal logging itu. Nggak lama kemudian, sekretarisnya kedubes kontak saya. Dia ingin menjelaskan. Ya, kita dengarkan apa penjelasannya. Dia bilang, kata Pak Adi, Singapura itu kan pelabuhan internasional. Tidak mungkin kita menjadi penadah barang-barang ilegal, selundup-selundupan. Jadi kayu dan minyak yang masuk ke kita itu legal, tutur Adi Masardi. Adi pun mengaku kecewa, bukannya mengakui kesalahan. Singapura justru menyalahkannya adanya tindakan ilegal tersebut ke pemerintah Indonesia. Dia menceritakan juga, dia tahu proses legalisasinya itu ada di tengah laut. Jadi, oleh pejabat kita juga. Dia bilang, kalau kita jelaskan, ini kan nanti Indonesia tersinggung. Persoalannya bangsa Indonesia ini, persoalan mengawasi aparatnya sendiri, ujar Adi Masardi. Di sisi hubungan non-ketatanegaraan, sebenarnya tak ada masalah. Kita juga dengan masyarakat Singapura itu fine-fine saja, tak ada masalah. Buktinya kalau kita ke Singapura, disambut dengan baik. Kalau uangnya banyak, lebih baik lagi, belanja-belanja, lanjutnya. Tetapi kata dia, di sisi ketatanegaraan setelah Pak Harto lengser, memang mereka berubah sikap, sangat merendahkan Indonesia. Karena faktanya, memang pemimpin-pemimpin kita juga tidak memperhatikan rakyatnya, ujarnya. Dia menerangkan bahwa karena tidak memperhatikan rakyat, sosok pemimpin Indonesia akhirnya tidak dihormati oleh negara lain. Akibat tidak memperhatikan rakyat. Jadi, kalau kita contohlah, misalnya kalau kita tidak mengurus anak-anak kita, tetangga juga kan tidak hormat dengan anak itu, ucapnya. Begitu pula di negara. Kayak contoh, karena oleh rakyatnya Presiden Joko Widodo ini tidak dihormati. Di negara lain
Juga ngapain? Gue menghormati. Rakyatnya saja tidak hormat. Itu yang terjadi kemarin di Amerika, imbuhnya. Adi Masardi menjelaskan, hal tersebut kemudian menjadi salah satu masalah kompleks Singapura dengan Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur. Saya lapor sama Gus Dur. Ya kan, mereka juga yang mengatur. Dan dia tahu bahwa ilegalisasi di tengah jalan itu termasuk ilegal. Negaranya harus mengawasi, menolak hal-hal semacam itu. Terangnya menambahkan, Ade Masardi juga menceritakan beberapa kejadian lainnya yang membuat Gus Dur membenci Singapura. Kita pernah juga bilang, jangan melindungi para koruptor lah. Orang Kudubes Singapura itu mengatakan bahwa Pak Adi itu, yang disebut di Indonesia koruptor itu, waktu masuk Singapura itu sebagai warga negara yang bukan koruptor, sebutnya. Bahwa paspor yang sah, masuk ke situ, baru dinyatakan koruptor. Jadi sebetulnya kesalahan ada di aparat kita. Dari sisi saya bilang ini benar, tapi kan gak begitu-begitu saja, ucap Adi Masardi. Setelah Gus lengser, Singapura kembali membuatnya marah. Setelah Gus Dur lengser, ketika di Indonesia heboh soal teroris pasca 911, karena Gus Dur memimpin umat Islam di Indonesia, yang juga organisasi besar NU. Kemudian Lee Kuan Yew, Perdana Menteri, menuduh Indonesia sarang teroris. Ya, marahlah Gus Dur, tutur Adi Masardi. Karena di dunia ini kan Gus Dur dikenal sebagai pemimpin umat Islam yang moderat, yang menjadi mayoritas di Indonesia, tegasnya. Jadi wajar saja kalau Gus Dur tersinggung. Kemudian dia marah. Dia mengatakan bahwa kalau mau bikin ribut kita, bikin ribut dengan Singapura, tandasnya lagi.